Tyson Chandler. Pebasket kelahiran California ini merupakan seorang center tangguh yang handal melakukan defense. Ia memiliki tangan yang panjang serta insting defense yang bagus, yang mana benar-benar membantunya dalam bertahan. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pebasket yang jago defense ini, yaitu Tyson Chandler. Baiklah, mari kita langsung mulai. Tyson Cleotis Chandler lahir di Hanford, California pada tanggal 2 Oktober 1982. Saat masih kecil, Chandler hidup dengan ibu dan kakeknya di sebuah daerah peternakan. Seperti anak-anak peternakan yang lain, saat masih kecil, Chandler suka ikut membantu keluarganya untuk melakukan berbagai aktivitas ternak dan tani, seperti memerah sapi, memberi makan babi, serta memanen gandum. Selain hobi berternak dan bertani, Chandler kecil juga sangat suka bermain basket. Ia sering menembak di sebuah ring basket pohon yang dibuat oleh kakeknya. Sedari kecil, Chandler sudah memiliki tubuh yang tinggi. Tubuh yang tinggi ini memang sangat membantunya dalam bermain basket. Tapi tubuh tingginya ini juga punya kekurangan tersendiri bagi dirinya. Karena tubuhnya yang tinggi, saat ia masih kecil, ia sering diejek oleh teman-temannya. Chandler juga sering dikira memiliki umur yang lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Saat SMA, Chandler bersekolah di Manuel Dominguez High School. Chandler merupakan seorang pebasket yang hebat di SMA-nya. Ia bahkan selalu masuk ke tim utama semenjak awal karirnya di SMA. Chandler benar-benar merupakan monster di SMA. Dengan tinggi badan dan kecepatannya, Chandler mampu mendominasi permainan dalam offense dan defense. Musim terbaik Chandler di SMA adalah pada musim terakhirnya. Saat itu, Chandler yang berusia 18 tahun tampil amat baik dengan rataan 26 poin, 15 rebound, dan 8 blok. Tak hanya tampil bak monster, Chandler juga berhasil membawa SMA-nya memenangkan gelar juara negara bagian saat itu. Karena penampilan Chandler yang bagus, di tahun SMA terakhirnya, Chandler pun terpilih untuk bermain di McDonald's All-American. Untuk kalian yang belum tahu, McDonald's All-American ini merupakan pertandingan All-Star khusus anak-anak SMA hebat di Amerika dan Kanada. Chandler sendiri tampil cukup bagus di pertandingan All-Star ini. Kala itu, Chandler yang merupakan salah satu center terbaik di sana, berhasil membawa tim yang dibelanya menang atas tim lawan. Usai menyelesaikan masa SMA-nya dengan sangat baik, berbagai beasiswa basket pun berdatangan kepada Chandler. Berbagai kampus basket terkemuka di Amerika saat itu menawari Chandler untuk berkuliah dan bermain di kampus mereka. Meski begitu, Chandler menolak seluruh tawaran tersebut. Sebagai gantinya, pada tahun 2001, ia memilih untuk langsung terjun ke draft NBA. Chandler benar-benar merupakan salah satu prospek terbaik di draft 2001. Skill serta kecepatannya di masa SMA benar-benar membuat kagum banyak orang. Pebasket legendaris NBA, Michael Jordan, bahkan sampai-sampai sempat menonton langsung pre-draft workout dari Chandler. Meski begitu, Jordan yang saat itu merupakan general manager dari Wizards tidak jadi memilih Chandler. Chandler sendiri saat itu berhasil terpilih di urutan yang tinggi di draft 2001 ini. Ia kala itu terpilih di urutan kedua oleh tim LA Clippers. Chandler tak lama di Clippers. Baru saja terpilih, Chandler pun kemudian langsung di-trade dengan Elton Brand ke Chicago Bulls. Jujur saja, trade ini merupakan sebuah trade yang cukup gila. Brand merupakan seorang bintang muda Chicago. Brand saat itu berhasil mencatatkan 20 poin dan 10 rebound di 2 tahunnya dengan Bulls. Meski begitu, Bulls merasa bahwa Chandler memiliki potensi yang lebih besar dari Brand, sehingga mereka pun berani menukar pemain bintang mereka dengan Chandler. Di Bulls, Chandler pun bertemu dengan rookie pick tinggi yang lain, yaitu Eddie Curry. General Manager Bulls saat itu ingin membangun ulang tim Chicago Bulls lewat duo big man muda mereka, yaitu Tyson Chandler dan Eddie Curry. Rencana sang GM dalam membangun tim di sekitar Chandler dan Curry tidak berakhir dengan sukses. Chandler dan Curry memang bermain cukup baik. Mereka berdua berhasil menyumbangkan produksi yang cukup baik, terutama Curry yang sempat mencatatkan rataan double digit di musim ketiga dan keempatnya. Untuk Chandler, ia memang tampil cukup bagus, tapi jelas penampilan tidak membuat para fans puas. Sebagai seorang second overall pick, Chandler gagal tampil memenuhi ekspektasi para fans. Ia hanyalah seorang big man biasa-biasa saja. Ia gagal menjadi pemimpin baru di Bulls. Meski gagal jadi pemimpin dan tidak bisa memenuhi ekspektasi fans, tapi Chandler punya penampilan cukup apik dalam defense. Ia merupakan seorang tukang ngeblok yang hebat. Ia juga punya kecepatan yang sangat bagus untuk big man, yang mana benar-benar sangat berguna dalam transisi. Chandler sendiri akhirnya bermain selama 5 tahun dengan Bulls. Selama 5 tahun itu, ia gagal menjadi pemain bintang yang diharapkan oleh para fans Chicago. Akhirnya,
usai 5 tahun gagal memenuhi harapan, pada off-season 2006, Chandler pun di-trade ke New Orleans Hornets. Chandler mengalami perkembangan di Hornets. Di sana, ia berhasil menemukan tempat serta ritme barunya dalam tim. Ia berhasil menjadi seorang penangkap lob, tukang pick, serta defender yang sangat baik di Hornets. Chandler benar-benar berhasil menjadi kepingan penting barunya Hornets di tahun pertamanya bersama tim tersebut. Oh ya, di musim pertamanya dengan Hornets ini, Chandler berhasil memimpin NBA dalam urusan offensive rebound. Chandler saat itu berhasil mencetak 320 offensive rebound. Jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah offensive rebound yang dicetak oleh big man hebat yang lain, seperti Ben Wallace, Dwight Howard, dan masih banyak lagi. Di musim-musim berikutnya, Chandler tetap tampil baik di Hornets. Ia lagi-lagi berhasil menjadi monster dalam defense dan rebound. Ia juga berhasil membantu timnya meraih banyak kemenangan. Musim 2007-2008 menjadi salah satu musim terbaik Chandler di Hornets. Chandler tampil solid di musim ketujuhnya ini. Ia juga berhasil menolong Hornets masuk ke babak playoff. Chandler tampil dengan baik di playoff. Sebagai seorang center utama, ia beberapa kali berhasil mencetak double-double dalam poin dan rebound. Musim 2008-2009 menjadi musim terakhir Chandler dengan Hornets. Chandler mengalami banyak cedera di musim 2008-2009 ini. Cedera ini sampai-sampai membuat OKC menjadi batal mengambilnya, karena takut kalau Chandler tidak akan punya karir yang panjang di NBA. Usai musim 2008-2009, pada off-season 2009, Chandler pun di-trade ke tim lain, yaitu Charlotte Bobcats. Chandler mengalami penurunan menit bermain di musim pertamanya dengan Bobcats ini. Cedera yang baru saja ia alami menjadi salah satu faktor mengapa Chandler bisa mengalami penurunan menit ini. Chandler tidak lama di Bobcats. Usai bermain satu musim, Chandler pun kemudian di-trade ke Dallas Mavericks. Usai di-trade ke Mavs, pada Agustus 2010, Chandler pun bermain untuk Amerika di FIBA World Championship. Chandler menjadi big man veteran di timnas ini. Timnas tahun 2010 ini dipenuhi oleh banyak sekali pemain muda, dan Chandler, ia merupakan salah satu veteran di tim tersebut. Meski merupakan veteran, tapi Chandler tidak mendapat menit yang banyak di turnamen tersebut. Ia saat itu hanya mendapat menit sebesar 8,6 menit per game. Itu merupakan yang terkecil di timnas Amerika. Akhirnya, timnas Amerika yang Chandler bela menang di turnamen ini. Amerika saat itu berhasil memenangkan seluruh pertandingan di sana dan berhasil meraih juara 1. Usai meraih juara 1, Chandler pun lanjut bermain untuk Dallas Mavericks di NBA. Chandler langsung klop dengan para pemain Dallas. Sebagai seorang big man berbadan tinggi, Chandler berhasil menjalankan tugas defense dan rebound-nya dengan sangat baik. Di musim 2010-2011 tersebut, Chandler berhasil menolong Mavs meraih 57 kemenangan, membuat mereka berhasil masuk ke playoff. Chandler tetap tampil bagus di playoff. Ia tetap berhasil menjadi seorang mesin rebound dan tukang ngeblok yang handal. Salah satu pertandingan terbaik Chandler di playoff 2011 ini adalah pada saat ronde pertama, tepatnya saat Game 5 melawan Blazers. Pada Game 5 tersebut, Chandler yang bermain selama 35 menit, tampil cantik dengan 14 poin dan 20 rebound. Selain tampil cantik, tim yang Chandler bela juga menang saat itu. Dallas menang 93-82, dan mereka pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. Di playoff 2011 ini, Chandler dan kawan-kawan berhasil memenangkan 3 ronde pertama, membuat mereka masuk ke final NBA. Chandler tampil dengan cantik di final. Ia berhasil menjadi mesin pencetak double digit dalam poin dan rebound. Dallas Mavericks yang Chandler bela pun akhirnya berhasil memenangkan serial final ini. Mavs menang 4-2 atas Heat, dan Chandler pun akhirnya berhasil mendapat gelar juara pertamanya. Usai meraih gelar juara, pada off-season 2011, Chandler pun berpindah ke tim lain, yaitu New York Knicks. Knicks saat itu sedang mencari center yang handal melakukan defense. Oleh sebab itu, mereka mendatangkan Chandler ke tim mereka. Kedatangan Chandler benar-benar berefek baik terhadap Knicks. Chandler benar-benar berhasil mengangkat performa Knicks dalam defense. Di musim sebelumnya, Knicks hanya mampu menempati posisi ke-22 dalam defense. Tapi di musim 2011-2012 ini, Knicks langsung berhasil menjadi tim dengan defense terbaik kelima di NBA. Oh ya, di musim 2011-2012 ini, Chandler juga berhasil menjadi pemain defender terbaik di NBA. Ia saat itu berhasil mengalahkan berbagai defender hebat NBA, seperti Dwight Howard, Serge Ibaka, serta defender-defender hebat yang lainnya. Selain mampu mengangkat performa tim dan mendapat gelar pemain defense terbaik, Chandler juga berhasil memimpin NBA dalam persentase field goals. Di musim 2011-2012 tersebut, Chandler berhasil mencatatkan 67,9% field goal. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai pemimpin di NBA.
67,9% tersebut juga merupakan yang tertinggi ketiga di sepanjang sejarah NBA. Usai menunjukkan performa yang sangat bagus di musim 2011-2012, pada offseason 2012, Chandler pun terpilih untuk bermain di timnas Amerika di Olimpiade 2012. Chandler tampil dengan bagus di Olimpiade ini. Di sana, ia berhasil menjadi seorang center yang efisien dan efektif. Chandler tercatat berhasil mencetakkan persentase field goal sebesar 70%. Itu merupakan angka yang sangat tinggi. Sama seperti penampilannya di 2010, di Olimpiade 2012 ini, Chandler dan rekan-rekan kembali berhasil meraih gelar juara. Mereka berhasil menang, usai mengalahkan Spanyol di babak final. Usai membawa pulang emas, Chandler pun lanjut bermain di musim Knicks keduanya, yaitu musim 2012-2013. Chandler tetap tampil cantik di musim 2012-2013 ini. Ia bahkan terpilih menjadi All-Star di musim tersebut. Ini merupakan All-Star pertamanya dan satu-satunya di NBA. Dalam offense, Chandler tetap berhasil menjadi seorang finisher yang bagus. Chandler tetap berhasil menyelesaikan alley-oop dan melakukan berbagai putback, sama seperti yang ia lakukan di musim-musim sebelumnya. Dalam defense, Chandler tetap menjadi pemimpin dan pengatur pertahanan. Ia mampu menjadi seorang penjaga yang baik di paint. Ia juga mampu berkomunikasi dengan baik saat defense. Sayangnya, penampilan baik dalam offense dan defense-nya ini hanya ada pada saat sebelum bulan All-Star. Setelah All-Star, Chandler mengalami penurunan performa. Poin, field goal, dan rebound-nya mengalami penurunan. Bagaimanapun, meski mengalami penurunan, tapi Chandler tetap punya performa yang bagus di musim Knicks keduanya ini. Keberhasilannya mendapatkan All-Star merupakan bukti bahwa ia berhasil meraih kesuksesan di musim 2012-2013. Musim 2013-2014 menjadi musim terakhir Chandler dengan Knicks. Chandler dilanda badai cedera di musim Knicks terakhirnya ini. Akibat cedera ini, ia pun harus absen pada banyak pertandingan dan hanya bisa tampil pada 55 pertandingan saja. Meski sering absen, tapi Chandler tetap merupakan seorang pemain vital di Knicks. Chandler tetap menjadi salah satu tumpuan penting dalam offense. Ia juga tetap menjadi defender terbaik di tim tersebut. Chandler sendiri mengakhiri musim terakhirnya dengan Knicks ini dengan 8,7 poin, 9,6 rebound, dan 1,1 blocks per game. Rataan ini memang tidak sebaik rataannya di musim-musim sebelumnya, tapi hal ini bisa dimaklumi, mengingat Chandler sudah semakin tua, dan ia juga sudah dilanda banyak cedera di musim tersebut. Pada offseason 2014, berita besar datang dari Chandler. Saat itu, ia di-trade kembali ke tim lamanya, yaitu Dallas Mavericks. Di Dallas, Chandler pun bertemu kembali dengan rekan-rekan lamanya, yaitu Dirk Nowitzki, JJ Barea, serta kepala pelatih, Rick Carlisle. Chandler tampil solid di musim comeback-nya dengan Mavs ini. Ia berhasil mencetakkan rataan double-double dengan field goal percentage di atas 60%. Chandler dan Mavs juga berhasil masuk ke playoff di musim 2014-2015 tersebut. Sayangnya, mereka saat itu tidak punya perjalanan yang panjang di playoff. Mereka saat itu langsung tersingkir di ronde pertama. Usai menyelesaikan musim comeback-nya dengan baik, pada offseason 2015, Chandler pun bergabung dengan tim yang lain, yaitu Phoenix Suns. Chandler tetap tampil ganas di Suns. Ia tetap berhasil menjadi seorang mesin rebound dan defender yang baik di Suns. Chandler juga berhasil memecahkan beberapa franchise rekor Suns dalam rebound. Ia berhasil memecahkan rekor rebound terbanyak dalam satu pertandingan, offensive rebound terbanyak dalam satu pertandingan, 20 rebound terbanyak dalam satu musim, dan masih banyak lagi. Intinya, Chandler berhasil menjadi seorang veteran serta rebounder yang sangat baik untuk Suns. Pada musim 2018-2019, Chandler mengalami penurunan menit yang besar dari sang pelatih. Saat itu, Suns memiliki center muda baru, yaitu DeAndre Ayton. Dan Chandler, ia pun mau tidak mau harus mengalah demi perkembangan Ayton dan Suns. Merasa sudah tidak cocok lagi dengan Suns, akhirnya pada 4 November 2018, Chandler dan Phoenix Suns pun sepakat untuk memutus hubungan mereka. Dan Chandler pun akhirnya menjadi pemain bebas agen. 2 hari setelah menjadi pemain bebas agen, pada 6 November 2018, Chandler pun masuk ke LA Lakers. Di Lakers, Chandler bertemu dengan berbagai pemain veteran yang lain, seperti LeBron James, JaVale McGee, serta Rajon Rondo. Chandler tampil cukup apik di musim pertamanya dengan Lakers ini. Ia memang tidak mencetakkan produksi yang terlalu wah, tapi ia berhasil menjadi seorang pemain pelapis yang baik. Ia juga berhasil menjadi seorang veteran yang bijak, yang berhasil memimpin para pemain muda. Chandler tak lama berada di Lakers. Usai 1 tahun, pada Juli 2019, Chandler pun bergabung dengan Houston Rockets. Chandler mendapat menit yang sedikit di Rockets. Usia yang sudah semakin tua, serta persaingan big man yang ketat di Rockets,
menjadikan Chandler hanya mendapat menit yang terbatas di musim 2019-2020 ini. Musim 2019-2020 ini rupanya juga menjadi musim terakhir Chandler di NBA. Usai musim 2019-2020 Corona ini, Chandler yang sudah bermain selama 19 tahun pun kemudian memutuskan untuk pensiun dari NBA. Chandler total bermain selama 19 tahun di NBA. Selama itu, ia sudah berhasil mendapat banyak penghargaan, mulai dari Defensive Player of the Year, All-Star, NBA Champion, All-NBA Team, serta 3 kali NBA All-Defense Team. Chandler merupakan seorang pemain buzz yang berhasil membangkitkan karirnya kembali. Chandler yang semula dikira orang-orang sebagai pemain yang gagal memenuhi ekspektasi, berhasil menjadi seorang defender dan rebounder yang ganas di NBA. Pada 16 September 2021, berita mengejutkan datang dari Chandler. Saat itu, Chandler digugat cerai oleh istrinya. Sang istri menggugat cerai Chandler usai 16 tahun berumah tangga. Pada akhir September 2021, Chandler diangkat sebagai salah satu pelatih di Dallas Mavericks. Di sana, ia akan membantu pengembangan para pemain Dallas, khususnya para pemain yang bermain di posisi big man. Saat ini, Chandler masih menjadi pelatih dari Dallas Mavericks. Ia merupakan salah satu legenda yang saat ini menjadi pelatih di Mavs. Baiklah, itulah tadi biografi dari seorang big man yang jago rebound dan defense, Tyson Chandler. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.